7 lebih tepatnya kita akan belajar meneruskan materi persaingan sempurna yang sebelumnya telah kita pelajari. Kita akan menerapkan model persaingan sempurna dalam beberapa kasus yang nantinya akan dibahas lebih lanjut. Pertama, kita akan membahas mengenai surplus konsumen dan produsen. Yang pertama ini akan menjelaskan apa itu yang akan dibahas lebih lanjut oleh Mas Rizal. Monggo Mas. Ya, terima kasih Mas Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Burhan. Ya, kita langsung menginjak materi yang pertama, yakni terkait surplus konsumen. Nah, mungkin kata-kata surplus ini tidak asing ya di telinga teman-teman, apalagi khususnya kita sebagai orang-orang ekonomi. Artinya, jika kita mendengar kata-kata surplus itu teman-teman tidak harus susah-susah mencari tahu, karena ini merupakan hal yang biasa selama kehidupan kita sehari-hari kan gitu ya. Nah, pengertian dari surplus itu sendiri, surplus itu kan kalau bahasa mudahnya ya artinya ada kelebihan ya, ada kelebihan. Jadi semisal kita nih sebagai konsumen punya budget nih untuk beli sepatu. Nah, waktu kita mau datang ke mall, kita nyiapkan budget sejumlah katakanlah 1 juta lah untuk bisa membeli sepatu merek Vans ataupun Onitsuka ya. Ketika kita datang ke mall, ternyata di situ banyak diskon besar-besaran yang itu mencapai angka 50%. Akhirnya dari budget yang kita sediakan itu ada kelebihan sebanyak 500.000. Nah, inilah yang dimaksud dengan yang namanya surplus konsumen. Oke, lanjut next. Nah, di sini ada kurva. Jadi kita nggak akan bisa jauh-jauh dengan yang namanya kurva. Sebagai orang ekonomi, selayaknya kita sebagai manusia nggak akan bisa jauh-jauh dengan yang namanya Rokib dan Atid ya teman-teman. Ini kurva surplus konsumen. Nah, dalam setiap kurva surplus konsumen ini selalu ada yang namanya supply dan demand. Nah, pada gambar di samping, demand-nya itu atau konsumennya ini mampu membayar harga sebuah tomat ya, dimana tomat ini sekali konsumen ini mampu membayar sampai harga titik A itu, sebenarnya. Akan tetapi next di bawahnya Mas Ayub, akan tetapi konsumen tersebut atau titik D itu ya hanya dikenakan untuk membayar itu pada titik P. Jadi mengenai surplus konsumen ini kan sebenarnya simpelnya adalah berapa yang kalian siapkan untuk dan berapa yang kalian harus bayarkan untuk realnya. Nah, ini seperti dalam kurva ini ternyata price-nya itu ada di tengah ini ya. Jadi sebenarnya budget yang disiapkan dari D ini bisa sampai A, ternyata dia hanya cukup membayar sampai titik B ini. Nah, terus di mana sih kira-kira bagian surplusnya? Nah, bagian surplusnya itu ada dalam bidang A, E, dan P. Oke, next. Oke, masuk ke surplus produsen. Nah, kalau konsumen dan produsen itu nggak jauh beda, cuman produsen ini lebih kepada dia yang menyediakan produk ya, atau karena yang memproduksi barangnya seperti itu. Jadi ketika kita membahas masalah surplus produsen, nah berarti ada kelebihan di mana ketika kita ini menyediakan sebuah barang yang itu bisa
yang itu bisa kita mendapatkan kelebihannya. Nah, dalam sedikit flashback ke surplus konsumen itu ya, sebenarnya kan ada, sepengetahuan saya, monggo nanti kalau misalnya teman-teman ada pandangan lain, itu dibagi menjadi 3 ya. Sebenarnya ada konsumen super marginal, ada konsumen marginal, dan super marginal, dan juga yang satunya saya agak lupa. Termasuk dalam produsen juga. Produsen juga ini ada yang dia itu bisa menyediakan sebuah produk yang harganya jauh lebih murah dibandingkan harga yang berada di pasar. Akan tetapi tanpa mengurangi kualitas dari barang produksi tersebut. Next. Nah, di sini, pada titik equilibrium P ya, produsen Toki menerima total penerimaan itu ada pada bidang P, E, dan B ya, atau BEP atau PEB yang digambarkan dalam bidang PEB ya, di mana produsen ini mendapatkan surplusnya ada dalam bidang PEB. Lanjut, Mas. Oke, nah untuk yang surplus jangka pendek ya, di mana perusahaan ini dapat menghasilkan laba ekonomi atau kerugian ekonomi atau laba normal. Sedangkan laba jangka panjang, semua perusahaan dalam persaingan sempurna hanya akan menghasilkan laba normal saja. Next, Mas Ayub. Nah, ini kita masuk pada materi sewa Ricardian ya. Nah, kalau ingin tahu siapa Ricardian, itu ada fotonya ya. Nah, itu adalah tokoh ya. Nah, sewa Ricardian ini diasumsikan adalah banyak peta lahan yang dapat ditanami tomat. Sebelumnya Mas Ayub, ya, sewa Ricardian yaitu merupakan keuntungan jangka panjang yang diterima pemilik perusahaan berbiaya rendah ya. Intinya dalam sewa Ricardian ini kita lebih kepada membahas sewa tanah seperti itu. Nah, langsung masuk ke kurva Mas Ayub. Oke. Nah, ini dalam kurva Ricardian ada yang pertama lahan biaya rendah ya, lahan biaya rendah. Dalam kurva ini jelaskan artinya tanah dalam lahan biaya rendah ini benar-benar sangat subur sehingga untuk Halo? Oke, saya lanjut. Jadi pada kurva Ricardian ini, di mana dalam lahan berbiaya rendah ini, artinya kita untuk kos produksinya itu benar-benar sangat minim dan kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Seperti pada kolom kuning ini, ya. Jadi di mana seorang penyewa tanah ini mendapatkan keuntungannya itu dalam persimpangan marginal cost dan average cost ini ya. Nah, sedangkan di lahan biaya menengah itu biaya yang dikeluarkan untuk perawatan tanahnya itu lumayan tinggi
tapi keuntungannya juga lumayan. Artinya ya sama-sama kok. Ya. Kalau yang pertama tadi untuk perawatan itu tidak perlu menghabiskan banyak, kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Sedangkan untuk yang lahan biaya menengah itu keuntungannya lebih kecil daripada yang ada di lahan biaya rendah. Oke, next Mas Ayub. Nah, ini ada lahan marginal. Ya. Sebenarnya lahan ini berbeda dengan lahan sebelumnya, malah tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Akan tetapi kenapa ini masih ada dalam pembahasan di Guardian? Karena ini kurva ini ada atau lahan ini ada ketika mungkin teman-teman juga sudah paham dalam sebuah teori ekonomi, ketika permintaan naik maka itu juga akan mempengaruhi harga yang semakin tinggi. Nah, dengan adanya lahan marginal ini melihat pada kondisi pasar ya, ketika permintaan itu meningkat maka dalam kurva lahan marginal ini ya, ketika itu misal dimaksimalkan itu nanti akan bisa mendapatkan keuntungan ketika kita melihat potensi pasar yang ada. Oke. Mungkin seperti itu dulu. Lanjut Mas Ayub. Mungkin next. Oke, ini hanya penjelasan saja. Next, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ayub. Monggo Mas, waktu sudah tempat. Saya akan melanjutkan paparan yang dijelaskan oleh Mas Rijal. Pada dasarnya memang kita dapat menggunakan konsep, sebetulnya untuk apa sih kita belajar konsep surplus produsen, surplus konsumen, yang mana memang penerapannya ini kita bisa gunakan untuk menilai welfare, ya, well-being, kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan para pelaku ekonomi. Nah, ini saya coba untuk tampilkan bagaimana contoh numerik, begitu ya, contoh perhitungan surplus. Jadi di sini sebetulnya kita untuk agar perhitungannya lebih mudah, maka biasanya kurva demand atau kurva supply-nya itu bentuknya linear, bentuknya garis lurus. Karena ketika bentuk kurvanya garis lurus, maka bidang surplusnya itu berbentuk segitiga. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada dua segitiga, segitiga abu-abu dan segitiga kuning. Kalau abu-abu ini tadi surplus konsumen, kalau segitiga kuning ini tadi surplus produsen. Nah, kalau bentuknya segitiga seperti ini, kita bisa mudah untuk menghitung berapa jumlah total surplus konsumennya, berapa surplus produsennya, dengan menggunakan rumus segitiga terus segitiga, ya, setengah kali alas kali tinggi. Nah, terus kalau misalkan bentuk kurvanya nanti nggak linear gimana? Atau bentuknya misalkan polinomial begitu ya, atau sedikit melengkung begitu. Nah, kalau melengkung nanti lebih kompleks lagi, kita perhitungannya menggunakan konsep integral. Ya mungkin teman-teman sudah belajar di matematika ekonomi dasar dulu ya. Tapi di sini untuk sekedar membahas konsep, kita menggunakan asumsi yang menggunakan contoh yang simpel saja. Nah, di sini untuk menghitung surplus, yang kemudian kita misalkan ada fungsi penawaran dan permintaan, kemudian kita hitung keseimbangannya. Yang mana keseimbangan pasar terjadi ketika QS sama dengan QD, kita tinggal memasukkan fungsi-fungsinya hingga ketemu P bintang, ini adalah P keseimbangan pada titik 6 di sini. Kemudian ada Q bintang sebesar 4 per periode, di sini per minggu. Nah, ini adalah harga keseimbangan. Nah, surplus konsumen adalah bidang di atas harga keseimbangan ini. Kita coba hitung, ya, rumusnya kurang lebih surplusnya setengah kali Q, ya. Ini Q, ini kan 4 ya alasnya. Kemudian dikalikan, nah ini tingginya ini antara 10 dan 6, 10 min 6, P max min P bintang 4. Nah, jadi total surplusnya adalah 8. Nah, begitupun pada sisi produsen. Nah, untuk menghitung surplusnya kita tinggal mengikuti langkah yang sama. Sama-sama 8 total surplusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, titik E ini, titik 6 dan 4 ini menjelaskan, sebetulnya menggambarkan tingkat harga dan tingkat kuantitas yang efisien. Jadi setiap jumlah output di atas ataupun di bawah nantinya akan menjelaskan ketidakefisienan dari surplus itu sendiri.
Oke. Ini sedikit contoh numerik terkait bagaimana surplus produsen dan surplus konsumen bekerja. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan selanjutnya yang kemudian di sini sebetulnya kita akan membahas tentang peran kebijakan pemerintah. Bagaimana kebijakan nanti akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat yang kemudian dalam konteks persaingan sempurna. Nah, yang pertama ini ada pembahasan terkait insiden pajak. Nah, kenapa kok dikatakan insiden begitu ya? Nah, sebetulnya insiden pajak ini nantinya kita akan menganalisis sebetulnya dampak dari penerapan pajak khusus ya, pajak tertentu terhadap distribusi kesejahteraan. Nah, kok katakan distribusi ya nanti dampaknya terhadap konsumen, dampaknya terhadap produsen seperti apa. Nah, atau kata lain sebetulnya kita juga bisa katakan sebetulnya insiden pajak ini nantinya kita akan belajar tentang sebetulnya nanti beban akhir pajak seperti apa. Setelah kita mempertimbangkan reaksi dari pasar. Semua reaksi pasar artinya reaksi dari konsumen dan produsen terhadap penerapan pajak itu. Nah, yang terakhir sebetulnya insiden ya. Ini insiden ini yang seharusnya bertanggung jawab atas pajak secara hukum itu siapa dan memang yang sebenarnya membayar pajak itu siapa. Nah, ini yang kemudian akan menjadi konklusi dalam analisis dalam materi ini nanti untuk subbab ini. Nah, untuk yang pertama di sini saya coba untuk menjelaskan pengaruh pajak pada industri yang bersaing sempurna. Nah, pada bersaing sempurna dan biaya tetap. Biaya tetap di sini artinya yang teman-teman bahas sebelumnya ketika ini masuk keluarnya perusahaan itu tidak berpengaruh terhadap tidak berpengaruh terhadap kos perusahaan. Jadi kos perusahaannya tetap sama. Tidak berubah. Nah, pada kasus ini teman-teman perhatikan bahwa ketika pemerintah menerapkan pajak, jadi di sini dalam pembahasan ini pajak akan berpengaruh menggeser kurva permintaan yang awalnya D menjadi D-aksen. Hingga adanya penerapan pajak ini permintaan harganya naik ke P3 yang awalnya sebesar P1 dan kemudian kuantitasnya sebesar Q2. Penerapan pajak ini ternyata mengakibatkan perusahaan menjual pada harga yang lebih rendah P2 dan konsumen membayar pada tingkat yang lebih tinggi sebesar P3 dalam jangka pendek. Nah, ketika perusahaan memproduksi pada tingkat P2, ini perusahaan mengalami loss ya, economic loss, merugi. Sehingga dalam jangka panjang perusahaan-perusahaan yang merugi akan keluar pasar. Nah, sehingga ketika perusahaan itu keluar pasar, maka jumlah penawarannya akan berkurang. Dia bergeser ke sebelah kiri. Nah, akan geser ke sebelah kiri. Nah, gesernya kurva penawaran ke sebelah kiri menciptakan tingkat keseimbangan baru. Ya, yang mana pada titik keseimbangan baru ternyata perusahaan tetap berproduksi pada harga P1 dan konsumen sekarang harus membayar pada tingkat harga yang lebih tinggi P4 pada tingkat output Q3. Nah, pembahasan ini saya coba untuk buat lebih simpel pada slide ini yang mana dampak penerapan pajak pada kasus persaingan sempurna dan biaya tetap. Nah, itu kurang lebih seperti ini. Ternyata kalau misalkan kasusnya adalah dia seperti itu, ternyata beban akhir pajak itu semuanya dibebankan kepada konsumen. Yang kemudian dijelaskan pada, nah ini. Di sini saya bagi blok A, blok B, blok C agar nantinya kita lebih gampang dalam memahami. Jadi di sini surplus konsumen awalnya tanpa pajak itu ada A, B, C. Nah, surplus produsennya 0 ya, karena dia ya inelastis ya, dia nggak punya surplus. Dia pendapatan pajaknya 0 ya, belum ada pajak, nggak ada deadweight loss-nya. Deadweight loss itu kerugian atau hilangnya surplus tanpa yang hilang benar-benar hilang, tanpa adanya kemungkinan untuk bermanfaat bagi konsumen atau produsen. 0. Nah, dengan adanya pajak ini
ternyata pengaruhnya lebih kepada konsumen untuk kasus yang bersaing sempurna dan biaya tetap. Yang awalnya surplusnya pada blok A, B, C, sekarang surplusnya hanya ada pada blok A. Ya, kok bisa? Nah, di sini blok B sekarang menjadi pendapatan pajak. Kalau misalkan pajaknya kita tetapkan sebesar T, T ini adalah selisih antara PD dan PS. Ya, yang mana B adalah pendapatan pajak. T kali Q itu nanti hasilnya B. Nah, C ini memiliki kehilangan konsumen, ya, deadback loss-nya, kehilangan konsumen, hilangnya surplus yang kemudian memang belum terhilang. Kalau B ini sebetulnya memang surplusnya hilang, surplus konsumennya hilang, tapi memang tidak sepenuhnya hilang karena kemungkinan nanti pendapatan pajak yang diberikan oleh konsumen itu pun nantinya kemungkinan akan kembali lagi kepada mereka dalam bentuk manfaat sosial yang lain. Jadi tidak sepenuhnya hilang. Nah, itu yang kasus yang pertama. Nah, kasus yang kedua, kalau misalkan industri yang dipersaingkan sempurna tetap, tapi dia mengalami peningkatan biaya, artinya masuk keluarnya perusahaan itu juga akan berpengaruh terhadap peningkatan biaya perusahaan. Ya mungkin ketika dia perusahaan semakin banyak perusahaan masuk, maka persaingan input semakin tinggi, maka harga inputnya semakin tinggi juga. Akhirnya biaya perusahaan pun juga semakin mengalami peningkatan. Nah, kalau kasusnya seperti ini bagaimana? Oke, nah sama dengan konsep dengan logika yang sama. Jadi penerapan pajak akan meningkatkan permintaan menggeser ya, istilahnya harganya semakin, harga yang perlu kemudian dibayar oleh konsumen semakin tinggi, kemudian harga yang diterima oleh produsen akan semakin rendah. Pada akhirnya di sini kalau misalkan surplus awal tanpa pajak itu ada di blok A, B, C gitu ya. Ya, karena di kondisi awal itu harganya P1 gitu ya. Di atas P1 tadi ingat itu surplus konsumen. Ya, di bawah P1 atau P keseimbangan itu surplus produsen. Nah, di sini saya gambarkan kalau tanpa pajak dia ABC. Kalau dia produsen surplusnya DEF. Kalau adanya pajak ternyata surplus ini untuk kasus yang industri sempurna itu berdampak ke dua-duanya. Nah, konsumen terdampak, produsen pun terdampak. Di sini surplus konsumennya berkurang sebesar B dan C, surplus produsennya juga berkurang sebesar D dan E. Tinggal F. Nah, di sini B dan E itu adalah pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah. Tinggal mengalikan begitu ya. Selisihnya pajaknya berapa? Selisih antara P2 dan P3 dikalikan dengan kuantitas. Kuantitas yang kemudian diperjualbelikan. Nah, itu jumlah pendapatan pemerintah. C dan E ini yang namanya deadback loss. Ini benar-benar kerugian yang ya hilang lah, sepenuhnya hilang dirasakan oleh konsumen dan produsen. Nah, ini untuk kasus yang kedua. Kesimpulannya seperti apa? Nah, sebetulnya kalau misalkan siapa yang menanggung beban pajak sebenarnya? Nah, ini tergantung teman-teman, tergantung dari bentuk kurvanya. Nah, kalau yang kita bahas dari kurva permintaan, kalau misalkan dia semakin elastis, begitu, maka semakin banyak pajak yang harus dibayarkan oleh konsumen. Nah, ini teman-teman bisa praktekkan nantinya. Tapi tadi sudah saya contohkan, kalau yang tadi ini kasus yang ya ini sama-sama relatif elastis gitu ya. Nah, ini kasus yang sebelumnya, kasus yang ekstrim. Nah, ini kasus yang LS-nya, supply-nya sangat inelastis, sangat elastis sempurna. Sangat elastis sempurna. Nah, kalau LS-nya elastis sempurna, artinya di poin kedua, semakin banyak pajak yang dibayarkan oleh konsumen. Nah, kalau dia sempurna, berarti ya pajaknya semuanya dibayarkan oleh konsumen, dibebankan oleh konsumen, dibebankan kepada konsumen. Nah, kalau penawarnya elastis sempurna, ya sebaliknya, ini semua beban pajaknya akan ditanggung oleh produsen. Nah, biasanya ini untuk kasus-kasus yang untuk barang-barang yang sifatnya terbatas. Stoknya terbatas, tidak bisa ditambah. Tanah misalkan, itu pasti penawarannya inelastis sempurna. Nah, ini beberapa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembahasan itu. Oke. Nah, selanjutnya, sebetulnya peran pemerintah tidak hanya dari penerapan pajak. Kadang pemerintah juga dapat menerapkan sebuah kebijakan yang mana memang
bisa melindungi konsumen, bisa melindungi produsen yang dalam hal ini melalui pengendalian harga. Pemerintah bisa melakukan penetapan harga minimum misalkan, kalau misalkan dalam kasus ingin melindungi produsen agar dia bisa menjual produknya di harga yang tidak rendah-rendah amat gitu. Kalau misalkan untuk melindungi konsumen, pemerintah bisa menerapkan harga maksimum ya, selling price, agar konsumen tidak dibebankan pada harga yang tinggi. Nah, lantas bagaimana dampaknya pengendalian harga terhadap kesejahteraan para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna? Nah, ini kita bahas. Nah, ini kita pahami dulu case yang terjadi di sini. Dampak perubahan permintaan pada keseimbangan pasar ini pada kasus yang biayanya naik ya teman-teman. SS ini short run supply curve, kurva penawaran jangka pendek. Kalau LS ini kurva penawaran jangka panjang. Oke. Jadi pada awalnya di sini permintaannya meningkat. Dan jadi dari D bergeser di aksen. Dalam jangka pendek, ketika terjadi permintaan, maka harga-harganya akan mengalami peningkatan dalam jangka pendek. Jadi kita lihat perpotongan antara D aksen dengan SS. Begitu ya di sini. Nah, di sini permintaannya meningkat, kemudian harganya meningkat. Ingat, ketika harganya meningkat, maka ada economic profit yang kemudian dihasilkan oleh perusahaan di dalam pasar. Ini kemudian menarik minat kemudian menarik minat untuk masuknya perusahaan-perusahaan baru. Nah, perusahaan-perusahaan baru akan masuk ke dalam pasar, kemudian ketika perusahaan baru masuk ke dalam pasar, sebetulnya ini akan meningkatkan kurva RS, geser ke kanan, karena jumlah penawarannya akan semakin tinggi. Nah, ternyata ketika penawarannya meningkat, harga kembali turun ke tingkat P3. Nah, ini keadaan P3, kalau teman-teman bandingkan nanti dengan kurva cost-nya perusahaan, ini kondisi zero profit ya, tidak ada profit, zero, sehingga tidak ada lagi perusahaan yang masuk. Nah, misalkan ketika kondisi seperti ini, pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum. Ya, harga maksimum pada tingkat P1. Tadi kan kita tentukan keseimbangannya ada harga P3. Ini adalah harga yang awalnya akan dibayar dan diterima oleh produsen. Nah, ternyata pemerintah menerapkan harga maksimum pada tingkat P1. Nah, ternyata ketika pemerintah menetapkan harga maksimum pada tingkat P1, kita tarik kurva supply-nya, long run-nya, ternyata dia yang diproduksi sebesar Q1. Nah, pada tingkat P1 di sisi lain yang diminta itu sebesar Q2. Nah, ada gap di sini, ada excess, ada kelebihan permintaan yang mana akhirnya mengakibatkan adanya kelangkaan. Nah, dampaknya. Nah, terus kemudian dampaknya terhadap kesejahteraan seperti apa? Nah, di sini saya coba untuk rangkumkan dengan membagi blok-blok begitu ya, A, B, C sampai F. Oke. Nah, di sini ternyata ketika tanpa intervensi begitu ya, surplusnya ada pada titik E, kemudian B, C itu surplus konsumen. Ketika harga awalnya ada di P3 begitu ya, ada E, ada B, ada C. Nah, surplus produsen sama ada di titik A, kemudian D dan F di atas kurva supply. Nah, setelah adanya kebijakan harga maksimum, ternyata surplus konsumennya surplus konsumen dan produsen sama-sama mengalami pengurangan begitu ya. Cuman memang bebannya lebih banyak kepada produsen. Kalau konsumen dia sekarang bloknya hanya A dan E, karena dia sekarang konsumsinya hanya di titik Q1, ingat, maka sampai sini saja. Q1. Nah, sampai sini saja ingat. Yang dapat konsumsinya hanya sebesar Q1, maka surplusnya ada pada blok A dan E. Sedangkan produsen sekarang kalau tadi awalnya ADF, sekarang A ini dikasih ke konsumen. Jadi produsennya defisit, bukan surplus. Tapi di sini tinggal F sekarang surplus produsennya. Nah, maka memang kalau pada awalnya ini ada yang namanya cost dari kebijakan, yang mana cost-nya adalah mengorbankan kesejahteraan konsumen di titik B, C, dan D. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang mana memang kebijakan harga maksimum ini lebih pro konsumen, ya, karena memang di sini kalau misalnya kita melihat dampak kesejahteraannya kepada konsumen, kepada produsen tentu negatif begitu. Ya, ini intervensi kebijakan harga.
Untuk kasus yang price styling ya, harga maksimum. Untuk kasus harga minimum tinggal menerapkan konsep yang sebaliknya. Nah, selanjutnya terkait dengan kebijakan pemerintah dalam aspek perdagangan internasional, dalam kebijakan perdagangan Indonesia, kebijakan pemerintah dalam konteks perdagangan dengan negara lain. Dampaknya seperti apa pada kesejahteraan pelaku pasar di persaingan sempurna? Oke. Nah, misalkan di sini kita punya kondisi keseimbangan ketika tidak ada perdagangan internasional. Keseimbangannya ada pada titik P bintang dan Q bintang. Nah, ketika misalkan memang ada perdagangan dibuka, ya, harus perdagangan dibuka oleh suatu negara, dan kita ketahui misalkan harga dunia untuk barang yang kita teliti ini, yang kita bahas ini, itu lebih rendah daripada harga domestik. Misalkan pada titik PW. Nah, pada titik ini, maka biasanya harga domestik itu akan menyesuaikan, gitu, akan turun. Nah, pada titik ketika turun ke PW, nah di sini permintaannya sebesar Q1 dan penawarannya sebesar Q2. Ada excess di sini, ada excess demand, ada kelangkaan juga. Nah, karena kelebihan permintaan. Nah, untuk mengatasi ini, kelebihan permintaan ini akan ditutup oleh impor. Impornya sejumlah selisih itu, selisih antara Q1 dan Q2. Nah, dampaknya adanya perdagangan tersendiri terhadap kesejahteraan seperti apa? Nah, di sini coba saya bagi tetap jadi blok-blok A, B, C, D begitu. Nah, surplus konsumen tanpa adanya perdagangan itu ada di atas, ada di blok A saja. A, kalau surplusnya ada di B dan D. Nah, ternyata setelah terjadi perdagangan bebas, surplus konsumennya sekarang naik begitu. Dia sekarang mengakuisisi surplusnya produsen, ya. Sekarang dia menjadi A, B dan C, di blok A, di blok B dan di blok C. Kalau ada perdagangan internasional. Kalau misalkan produsen sekarang turun malah surplusnya, sekarang ada di poin D saja. Nah, tapi memang dampaknya terhadap kesejahteraan di sini bisa dikatakan ambigu begitu ya, karena memang kebijakan perdagangan nasional ini kalau misalnya kita lihat dia pro konsumen gitu, karena sekarang konsumen surplusnya lebih banyak. Kalau produsen sekarang tersaingi dengan produk luar begitu ya, sehingga surplusnya semakin sedikit. Nah, meskipun kalau misalnya kita lihat di sini kesejahteraan total begitu ya, ini tambahan antara surplus produsen dan konsumen itu meningkat gitu, bloknya lebih banyak. Tapi memang ini pro-nya lebih ke konsumen seperti itu. Oke. Nah, ini pembahasan terakhir terkait dengan kebijakan pemerintah untuk untuk yang biasanya diterapkan proteksi tarif, sebetulnya juga ada kuota yang sebetulnya nanti logikanya sama, sedikit ada berbeda di beberapa hal. Nah, kalau misalkan mentari seperti apa? Nah, misalkan awalnya ada Q1, ini Q2 ya. Ini harusnya Q2. Nah, tarif ya sebesar PR-PW. Nah, ketika tarif diterapkan, maka jumlah kuantitasnya sekarang yang diminta sebesar Q3, yang kemudian ditawarkan sebesar Q4. Nah, kita bagi menjadi blok-blok sama. Nah, di sini kita lihat bahwa surplus konsumen yang awalnya adalah A, B, C, D, E, blok ini termasuk A ya, segitiga kecil ini termasuk blok A. Nah, A, B, C, D, E, sekarang dengan adanya tarif tinggal blok A saja. Nah, untuk surplus konsumen, produsen sebelum adanya tarif, dia hanya mendapatkan F surplusnya. Sekarang dengan adanya tarif, dapat F dan B begitu. D itu sama konsepnya dengan pajak yang kita bahas tadi, itu adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah. Tinggal tarif dikalikan jumlah yang diimpor. Yang diimpor sekarang jadi Q4 min Q3. C dan E ini adalah kerugian dead back loss begitu ya, kerugian yang benar-benar hilang gitu dari adanya kebijakan itu. Nah, ini kalau kuota seperti apa? Kalau kuota sebetulnya sama. Kalau kuota di sini D ini bukan pendapatan. D ini ya jadinya masuk ke poin debit loss ya. Dia nggak masuk pendapatan, tapi masuk ke kehilangan. Jadi memang kuota nanti tidak manfaatnya lebih kecil kesejahteraan dibandingkan tarif. Kurang lebih seperti itu beberapa poin presentasi yang kita sampaikan.
mungkin jika ada yang kemudian ingin ditambahkan atau ingin dibetulkan, dikoreksi dari teman-teman atau dari Prof. Umar, monggo Prof. Ini kita lihat dulu di pangkal ya, mungkin ada beberapa poin yang ingin saya garis bawahi ya. Coba kembali ke awal ya. Nah, misalkan ini, saya lihat dulu ya. Kita lihat di slide 7 ya. Coba ditayangkan slide 7 ya. Baik, Prof. Saya sedikit saja menekankan sebetulnya. Di situ kan ada consumer surplus dan ada producer surplus. Tadi sudah dijelaskan apa itu ya. Cuma yang ingin saya tekankan adalah ini, bahwa yang luas segitiga itu, baik consumers ataupun producer surplus, itu adalah total dari semua konsumen dan produsen. Jadi bukan satu orang ya, tapi semua produsen dan konsumen yang berada di pasar itu. Karena itu di sana kan beragam. Ada yang surplusnya juga sedikit, mepet dengan P bintang. Tapi ada juga yang jauh seperti A. Jadi A itu mungkin mereka yang willingness to pay tinggi sekali. Dia sangat berminat barang itu. Tapi ternyata dia hanya P bintang, jadi dia dapat surplus banyak. Tapi ada yang mepet. Nah kalau willingness to pay mereka di bawah P bintang, jelas mereka tidak beli. Tidak dapat consumer surplus. Jadi itu demikian dengan produsen. Jadi ada produsen yang sangat efisien sehingga dia bersedia menerima harga B. Jadi surplus yang banyak. Jadi ada yang produsen yang mepet-mepet dengan P bintang yang efisiensinya rendah. Oke, itu ya. Terus lalu kemudian Ricardian rent yang ingin saya sedikit tekankan lagi ya. Jadi Ricardian rent itu atau sewa Ricardian itu kenapa dikatakan rent? Karena itu contohnya sewa ya, sewa daripada lahan. Jadi kalau contoh klasiknya itu bahwa di suatu kawasan itu ada pemilik lahan yang kurang subur gitu, atau ada pemilik lahan yang suburnya itu di atas normal, sangat subur sekali. Sehingga kalau lahannya subur itu mereka akan mendapatkan sewa lebih tinggi. Padahal katakan begini, sewa pasar, sewa lahan secara umum di daerah di kawasan itu katakan per hektar misalkan 10 juta rupiah. Tetapi karena lahan milik petani A itu sangat subur sehingga sewanya itu bukan 10 tapi 12 juta. Maka 2 juta itu adalah rent, Ricardian rent. Nah, itu bisa bertahan jangka panjang karena keuntungan yang lahan sangat subur itu bisa bertahan lama. Bukan karena interaksi antara supply dan demand, tapi karena memang seperti itu. Atau katakan toko, ya toko juga begitu. Ada toko yang di ruko, katakan banyak ruko itu. Lalu ada toko atau ruko yang strategis tempatnya, katakan di pojok jalan yang ramai. Tapi ada yang di belakang. Nah itu juga tentu sewa ruko dengan luas yang sama, dengan fasilitas yang sama, ruko yang tempatnya strategis itu akan disewakan lebih tinggi daripada yang tempatnya jauh di pojok di belakang. Itu juga adalah rent. Makanya kadang itu tidak disebut Ricardian rent, tapi economic rent. Economic rent. Ya. Nah contoh itu yang slide 12 coba ditayangkan ya. Slide 17 bukan 12. Ya slide 17 ya. Nah, slide 17 itu dia bandingkan ini kan 3 lahan tadi. Jadi yang paling kiri yang A itu lahan yang sangat paling subur ya.
Nah, jadi sewa itu kan harga itu ya, ini harga itu kan P bintang, tapi karena biaya begitu subur dan sebagainya, maka biaya produksi cuma rendah sekali. Sehingga yang kuning itu adalah ekonomi keren bagi pemilik lahan ini ya. Lalu yang kedua itu yang menengah, dia dapat rent tapi sedikit. Lalu yang ketiga itu adalah yang marginal katanya. Nah, marginal itu memang harga itu hanya sama dengan cost-nya saja. Dan kalau ada pertanyaan silakan sambil kita lihat ya. Dan kalau ini tadi pengaruh pajak ya. Jadi pengaruh pajak itu begini kesimpulannya, bahwa mungkin bayangan kita adalah kalau ada pajak itu yang menanggung adalah pembeli ya. Nah, tapi secara teoretik sudah bisa ditunjukkan sebetulnya tidak harus ya. Tidak harus semuanya ditanggung oleh pembeli atau ya konsumen ya, yang membeli barang itu. Karena itu tergantung kepada elastisitas daripada supply dan demand-nya. Pada prinsipnya adalah siapa yang lebih elastis itu akan menanggung lebih banyak daripada yang kurang elastis. Jadi katakan begini, kalau kurva supply sangat inelastis, sedangkan demand-nya relatif elastis, itu maka pajak lebih banyak akan ditanggung oleh penjual ya. Tapi kalau sebaliknya, demand-nya yang sangat inelastis, sedangkan supply relatif elastis, maka pajak itu sebagian besar akan ditanggung oleh pembeli. Nah, contoh yang di slide berapa itu? Slide nggak begitu jelas nomor slide-nya. Slide 18 ya. Itu adalah ekstrim. Jadi long run supply curve-nya itu horizontal. Sehingga kalau memang begitu, maka semua pajak itu akan dibayar oleh pembeli. Jadi ini kasus constant cost industry. Jadi cost yang tetap, yang tidak menunjukkan kecenderungan meningkat dalam jangka panjang. Itu constant cost industry. Maka dalam kasus itu, kalau ada pajak dalam jangka panjang, itu semua akan dipikul oleh pembeli. Walaupun dalam jangka pendek, itu dua-duanya menanggung ya. Sebagian pembeli dan sebagian penjual. Tapi jangka panjang semua oleh pembeli. Nah, andai kata misalkan long run supply itu tegak ya. Tegak bukan horizontal, maka itu adalah semua ditanggung oleh penjual ya. Kalau yang slide 19 itu yang biaya tetap. Oh sama ya tadi. Dan kalau yang 20 itu adalah increasing cost industry. Jadi increasing cost industry itu adalah suatu industri yang biayanya itu dalam jangka panjang cenderung meningkat. Ya, mungkin dalam kasus yang nyata barangkali industri yang menggunakan bahan baku tambang ya. Dari pertambangan yang supply-nya makin lama makin terbatas sehingga cost-nya akan makin tinggi. Itu kalau yang increasing cost industry. Ada juga yang decreasing cost industry. Kalau decreasing cost industry itu misalnya di elektronik itu relatif cost akan semakin rendah dalam jangka panjang. Jadi ada 3 kasus tuh. Ada constant cost industry, ada increasing, dan ada decreasing cost industry. Nah, pengaruh terhadap siapa yang menanggung pajak itu akan berbeda ya. Dan kemudian price control itu slide 22 ya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa price control itu
kalau harga maksimum itu adalah untuk melindungi konsumen, kalau harga minimum itu untuk melindungi produsen. Tapi apapun yang diterapkan itu jelas ada cost-nya ya. Karena dengan price control itu jumlah atau kuantitas yang diperdagangkan itu dan ditransaksikan itu akan lebih sedikit dibanding dengan yang tanpa intervensi pemerintah. Jadi dengan berkurangnya kuantitas itu juga akan mengurangi surplus baik konsumen maupun produsennya. Lalu perdagangan internasional tadi sudah cukup jelas ya, dijelaskan oleh Salahuddin tadi. Tarif itu artinya pajak. Jadi bukan tarif dalam pengertian itu tarif harga itu ya, tapi itu pajak. Pajak yang dikenakan pada barang-barang impor. Jadi dengan tarif itu maka impor akan berkurang ya. Ya tentu ini akan terjadi pada kasus kalau harga barang impor itu lebih rendah daripada harga dalam negeri. Kalau misalkan harga impor lebih tinggi daripada harga dalam negeri, apa yang akan terjadi? Ya bukan impor, ya, tapi justru ekspor. Ya, itu akhir dari slide ini. Sekarang kita buka, barangkali ada dari peserta ini yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan kepada Salahuddin atau Muhammad Rizal. Silakan. Ada bagus sama tapi nggak bisa. Din Amalina ini. Silakan. Baik, terima kasih Prof untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk kelompok presenter yang sudah menjelaskan. Saya ingin bertanya tentang materi yang surplus produsen. Tadi sudah dijelaskan mengenai surplus produsen dan juga kurvanya juga. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana surplus produsen ini jika produsennya ini dia sebagai price taker gitu, dia produsennya ini bukan sebagai yang menentukan harga tetapi sebagai penerima harga. Itu bagaimana surplus produsennya, apakah sama dengan surplus produsen yang biasanya, dan juga bagaimana surplus produsen jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Terima kasih. Silakan. Siapa ini? Tadi Rizal ini yang bahas ini ya, silakan. Muhammad Rizal bisa menjelaskan? Ya Prof, bentar dulu. Tadi pertanyaannya jelas ya, bagaimana producer surplus kalau kasusnya itu adalah dia sebagai price taker. Ya bisa juga dijawab oleh Salahuddin ya, tidak harus Rizal ya, meskipun bagian tadi kan begitu. Saya coba sedikit menyinggung saja terkait pertanyaan. Silakan Salahuddin. Sepahaman saya yang kita bahas dari awal tadi itu memang kasusnya price taker, karena memang ini kasusnya adalah persaingan sempurna, sehingga produsen tidak punya kuasa atas harga. Mereka semuanya ditentukan oleh demand, begitu. Jadi ya betul itu. Jadi apa yang dibahas tadi itu kan asumsinya competitive market atau perfect competition. Tentu itu adalah sebagai price taker. Baik produsen atau konsumen itu adalah sebagai price taker. Jadi sebetulnya sudah terjawab secara otomatis itu, Dina. Mungkin masalahnya bagaimana umpamanya dia sebagai price maker gimana? Kalau sebagai price maker otomatis mungkin
mereka bisa menyesuaikan surplusnya begitu, mengatur sendiri kecuali memang ada PSA ini. Bisa mengatur surplusnya. Dan surplus itu kan tergantung harga. Tergantung harga. Kok ada gangguan ya suaranya? Tergantung harga dan kemauan daripada pembeli atau penjual tadi ya. Jadi sama saja sebenarnya. Cuma mungkin besarnya surplus itu tidak akan sama dengan yang kompetitif tadi. Kenapa? Karena harga yang ditetapkan oleh monopoli katakan itu lebih tinggi daripada harga yang terjadi pada persaingan sempurna. Jadi kira-kira consumer surplus itu akan lebih kecil, tapi sedikit dibanding kalau price. Oke. Game yang lain kita pertanyaan lagi. Halo, silakan. Ya. Ya, betul. Coba dilihatkan itu ya apa? Kurvanya ya. Saya ada contohnya sebentar, saya bukakan. Sudah. Itu mungkin apa namanya slide nomor 18 mungkin ya. Itu kan di situ. Oke, silakan. Silakan, Soal. Dijelaskan. Kalau yang tadi saya jelaskan mungkin kasusnya adalah elastis sempurna dan elastis biasa ya, elastis dan inelastis. Nah, terus kalau misalkan kasusnya adalah inelastis sempurna seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini. Ini saya sumbernya dari internet gitu ya. Tapi ini daripada saya menggambar ulang, di sini ada contohnya kalau misalkan dia inelastis sempurna kasusnya seperti apa. Nah, ini S-nya, supply-nya itu inelastis sempurna. Ini S-nya. Nah, slide berapa itu? Slide berapa itu? Dari PPT yang lain, Bro. Kalau di slide saya nggak ada. Oh, ada. Ya. Nah, ini ada dari sumber lain gitu. Contohnya ya, kalau misalkan dia kasusnya inelastis sempurna. Nah, ini biasanya ada pada barang-barang yang stoknya itu memang tidak bisa bertambah begitu. Tanah misalkan, tanah kan ya jumlahnya tetap gitu ya. Nah, ini contohkan tanah, land gitu. Nah, yang mana kalau misalkan kasus land seperti ini teksnya. Nah, kalau misalkan di sini P keseimbangannya pada P1, penerapan teks itu ketika teksnya nambah, maka memang sepenuhnya ditanggung oleh produsen. Nah, konsumen tidak menanggung beban pajak. Kurang lebih seperti itu. Gambarannya seperti ini. Gimana? Ya kalau kita lihat di slide 18 ya itu kan kasusnya adalah elastis sempurna ya, kurva supply-nya ya. Itu kalau begitu semua akan ditanggung oleh produsen ya. Oleh penjual kan? Betul ya? Kalau elastis sempurna yang menanggung semuanya pembeli. Pembeli ya. Terbalik ya. Jadi prosesnya itu gimana itu awal-awalnya? Jadi kalau kita lihat ya, nah ini kan
awalnya adalah perpotongan S dan D dan LS ya pada Q1, P1 ya. Lalu kemudian ada pajak ini. Lalu kemudian pajak ini akan menekan harga akan mengurangi beban ke Q2 ya, karena ada pajak, karena kurva demandnya bergeser ke di aksen, maka kuantitas akan berkurang ke Q2 sehingga harga yang diterima oleh produsen adalah P2, tapi yang dibayar oleh konsumen adalah P3. Itu jangka pendek. Jangka panjang itu ada pergeseran ke S aksen. Kenapa itu? Karena dengan turunnya yang diterima oleh produsen, kan sebagian mereka akan keluar dari industri, lalu setelah itu maka harga akan kembali ke P1 ya, Honda ya. Jadi ke P4 ya, jadi harganya. Dia bergeser ke sini, lalu kemudian harganya ke P4. Di mana pada harga P4 ini itu dibayar oleh konsumen, yang diterima oleh produsen adalah P1 ya. Berarti ini produsen kan tidak menanggung beban pajak ya. Semuanya ditanggung oleh konsumen. Itu kalau elastis sempurna. Kalau inelastis sempurna atau dibalik, demand-nya yang elastis sempurna. Nah, kalau demand yang elastis sempurna itu berarti semua pajak akan ditanggung oleh penjual, oleh produsen. Ya kurang lebih seperti itu penjelasannya ya. Bagus ceritanya ya. Baik, ada lagi? Atau mungkin kurang penjelasan bagus? Oke. Yang lain? Ya ini hadir semua ya. Kalau tidak ada, ya berarti bisa kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Dan untuk minggu depan, tolong dikirim itu ya, dikirim PowerPoint.